Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas match pertama timnas Indonesia di Piala Dunia U17 ya. Indonesia berhasil menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1 dengan hanya menciptakan 2 shots on target, yang satunya itu jadi gol. Dan itu juga menurut gue pribadi itu golnya itu agak-agak berbau keberuntungan karena itu menyenggol kakinya Arkan Kakak. Gue langsung aja di babak pertama itu sekitar 7 menit 8 menit pertama itu kita sangat demam panggung, sangat kelihatan kita bermain gugup, passing sering salah, dan itu bahkan akibat passing salah itu akhirnya Ekuador dapat shot on target pertama dari luar kotak, jadi test keeper gitu. Beruntung Irkam bisa nepis dengan baik, dan Irkam pun menurut gue bermain dengan cukup baik ya di match ini. Mungkin tanpa merendahkan dua kiper yang lain. Mungkin kalau kipernya bukan Irkam, belum tentu kita bisa menahan imbang Ekuador. Tapi setelah 8 menit yang pertama, kita mulai menampilkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri kita mulai naik, dan kita sempat bisa ngimbangin permainan dari Ekuador. Kita bisa tembus ke lini tengah, bisa lini serang tuh kita sempat masuk kotak penalti. Walaupun memang kita hanya bisa nge-shoot ke gawang Ekuador dengan hanya 2 sepanjang 90 menit, tapi shoot off target kita tuh tadi gue lihat ada 4 atau ada 5 gitu. Sebenarnya tuh kita di babak pertama itu mampu mengimbangi Ekuador, walaupun memang kita tetap kalah ya. Tapi kalau Ekuador dibilang bagus banget, ya nggak juga. Ekuadornya juga menurut gue agak-agak bego kalau buat gue. Dia sebagai runner up di daerah CONCACAF ya, melawan tim yang rankingnya jauh di bawah dia, yang bisa ikut Piala Dunia U17 ini berkat jadi tuan rumah. Di match ini gue lihat Ekuador tidak nampilin permainan yang paling bagus, yang paling jago yang bisa dia tampilkan. Menurut gue juga Ekuador mainnya di match ini juga rada blur. Jadi kalau dia bagus banget ya nggak juga. Dia juga passing sering salah, kontrol bola sering salah, ya kan. Cuman di match ini Ekuador tuh kelihatan dia lebih secara formasi dia lebih memperkuat lini tengahnya dia. Walaupun secara permainan dia sangat sering atau cukup sering bermain ke arah sayap kiri, sayap kanan, terutama sayap kanannya kita ya, gitu loh. Jadi dia lebih sering menusuk dari arah Welber. Bahkan ketika di babak kedua sekalipun, ketika Welber udah pindah ke kiri, serangannya malah jadi ikut pindah ke kiri gitu loh. Makanya di match ini Welber bekerja dengan sangat keras selain kiper kita gitu loh. Dan akhirnya kita bisa nyetak gol di menit ke-22 lewat Arkan Kakak yang seperti tadi gue bilang, golnya itu menurut gue sedikit agak berbau keberuntungan, tapi goal is a goal. Nggak peduli mau berbau keberuntungan kayak open play kayak blunder kayak goal is a goal, kita unggul. Walaupun setelah gol itu gue sedikit kecewa dengan permainan kita, karena permainan kita itu justru malah mengendor. Padahal gue berharap kita justru dengan adanya gol itu kita malah semakin nyerang, semakin fight, semakin semangat untuk mencari gol kedua. Itu harapan gue dan pasti harapan kita semua juga. Tapi yang terjadi malah kita serangannya kendor. Dan kita bener-bener lini pertahanan tuh rapuh banget ya. Bener-bener sering miskom, nggak ada kerjasamanya antara back dan kiper ya. Antara Ikram dan juga si Iqbal dan misalnya kayak siapa namanya, Sultan Zaki, itu bener-bener hampir nggak ada komunikasi, sering banget miskom. Dan back-back kita itu sering banget ketarik, jadi kayak apa ya bahasanya tuh, nempel gitu loh. Back-back kita tuh sering ketarik ke bola, nggak nggak ada orang yang ngelihat pemain Ekuador yang melakukan pergerakan tanpa bola, dan akhirnya itulah yang menurut gue jadi penyebab utama kenapa kita bisa kebobolan. Nggak ada yang ngelihat si
Obando, dia kan melakukan pergerakan tanpa bola, semua pemain tuh ketarik ke pemain Ekuador yang mau crossing. Tadi ada 3 orang kalau nggak salah. 3 orang itu semuanya ketarik dan akhirnya di crossing bolanya, ya Obando dengan dia sendiri, nggak bener-bener nggak ada yang ikut apa pemain Indonesia, nggak ada yang menghalangi atau berusaha mengganggu dia. Dia dengan sangat enak menceploskan bola ke gawang gitu. Cuman gue juga sedikit mempertanyakan kenapa Ikram itu nggak teriak kalau ada Obando yang kosong, dan kenapa dia nggak dengan resiko nggak dapat bola dan gawang benar-benar kosong, kenapa dia nggak maju? Itu kan daerah kiper sebenarnya. Kenapa dia nggak maju untuk menghalau bola? Kalau memang dia nggak bisa nangkep, tinju aja harusnya menurut gua. Dan akhirnya di menit ke-28 kita skornya diseriin 1-1. Setelah itu benar-benar Ekuador tuh hampir menguasai pertandingan dan kita hanya mengandalkan counter attack, kita hanya mengandalkan direct, long ball, operan panjang yang itu pun sangat tidak efektif gitu loh. Itu sangat nggak efektif. Sebenarnya gue juga mempertanyakan kenapa kita nggak main one to pass saja, passing-passing pendek. Jarak tuh jangan terlalu jauh, itu lini tengahnya pun jauh banget. Lini tengahnya itu ke pemain bertahan itu sangat jauh, makanya kita sering banget ke apa ya, ke counter dan orangnya tuh sepi. Sedangkan back-back kita itu kan pada dimensi ini kan pada mayoritas tuh pada blur. Mungkin yang mendingan kalaupun ini ya Iqbal sebagai kapten tim, dia sangat menjaga ketenangan, kedewasaan, jarang kepancing. Itu benar-benar sebagai seorang kapten dia benar-benar menjalankan tugasnya dia dengan sangat baik ya. Terutama Welber juga yang selama 90 menit habis digempur dengan pemain Ekuador, dia ada di kanan, lini kanan kita diserang, babak kedua dia di kiri, lini kiri kita diserang, bener-bener berjuang habis total ini si Welber ini. Ya, babak pertama 1-1 dan bahkan di menit ke-44 kita itu nyaris aja atau hampir tertinggal loh. Untungnya kali ini kita diselamatkan oleh VAR. Kita ditolong oleh VAR yang memang sudah offside ya. Itu padahal pemain Ekuador tuh udah pada selebrasi, tapi ternyata setelah dicek di replay memang offside. Itu kalau misalkan nggak dibikin offside, kita udah tertinggal 1-2 dari Ekuador. Terutama di babak kedua pemain Ekuador full menyerang, kita full bertahan. Kita sama sekali nggak ada peluang. Itu ibarat kata Ekuador main tanpa kiper juga bolanya tuh nggak akan bobol, karena kita setiap kali kita bawa bola cuman passing-passing manja, ujung-ujungnya dalam tanda kutip ngoper lagi ke pemain Ekuador. Kita cuma sampai lini kedua, kita nggak sampai ke lini ketiga, jarang banget sampai lini ketiga. Kita cuma sampai lini kedua, bola udah kerebut lagi, sampai depan kita bingung mau ngoper kemana. Jadi pemain Ekuador tuh bener-bener kalau seandainya kipernya bukan Ikram, pasti kita udah kebobolan lebih dari 4. Gue yakin banget karena di babak kedua aja Ekuador tuh dapat seenggak-enggaknya 3 peluang emas. Bener-bener 3 peluang emas dia dapat. Kalau seandainya kipernya bukan Ikram, itu kita mungkin udah kalah dengan skor mungkin 3-1, 4-1, bahkan mungkin 5-1. Belum yang kalau tadi yang offset tadi disahin bisa 6-1 gitu loh. Jadi seharusnya kalau secara skor harusnya itu Ekuador lebih unggul, dan itu memang kelihatan dari statistik pun. Tadi gue lihat Ekuador dari segi penguasaan bola, shoot on target, pas akurasi itu semuanya dia unggul. Tapi skor match sudah berakhir, skor 1-1, kita dapat 1 poin, dan di match ini benar-benar dengan 1 poin ini adalah 1 poin yang sangat berharga buat kita, karena kita notabene bisa menahan imbang tim yang digadang-gadang tim terkuat di grup A ini, yaitu Ekuador, yang tim seniornya juga waktu di match pertama Piala Dunia di Qatar kemarin tuh ngalahin Qatar di match pertama juga. Itu ini menjadi modal penting buat kita untuk menatap ke match selanjutnya, yaitu lawan Panama hari Senin nanti tanggal 13 November. Tadi Panama juga baru kalah dari Maroko, tapi kita tetap harus hati-hati karena justru dengan kekalahan ini gue takutnya
Panama akan termotivasi untuk mencoba bangkit dan ngasih perlawanan di match kedua. Dan match kedua itu kan mereka lawan kita. Tapi kita pun sebagai tuan rumah itu harus lebih pede gitu loh. Jangan mau kalah. Kalau bisa apa Panama yang notabene tim paling lemah di grup A ini itu harusnya kita bisa atasi. Ya, tadi gue lihat juga Panama juga pas lawan Maroko enggak bagus-bagus banget kok. Mereka juga sama, cuman ngandelin long ball, bola direct. Operan-operannya pun juga jelek gitu loh, nggak bagus. Makanya gua rasa secara di atas kertas harusnya kita minimal menurut gua kalau secara di atas kertasnya menang 2-0 lawan Panama tuh hari Senin nanti tuh sangat wajar. Karena memang kita masih lebih unggul kalau buat gua dibanding Panama. Pokoknya intinya evaluasi, perbaikin segala kekurangan yang masih ada di match tadi, terutama itu lini belakang keropos banget, mudah ditembus. Gue sebenarnya sempat bingung kenapa Coach Bima tuh masih maksa pakai 4 back. Kenapa dia nggak coba ngubah formasi kalau jadi misalnya jadi 3-5-2. Jadi kalau lagi nyerang pakai formasi 3-5-2, ketika lagi diserang lu pakai formasi 5 back. Sebenarnya gue sempat bertanya-tanya kenapa Coach Bima nggak pakai formasi kayak gitu, karena dipaksa 4 back. Tadi Ekuador tuh sangat mudah untuk menyerang. Beruntung aja tadi Ekuador peluang-peluang masa tuh nggak masuk. Udah depan gawang out lah, tiang, offside juga kan tadi. Itu kalau seandainya kita nggak dibantu sama alam ya, itu kita pasti udah kebantai gitu loh. Maka dari itu gue berharap semua kekurangan yang kita miliki, ya mungkin nanti juga pasti lawan Panama kita tetap namanya kita main bola, tetap pasti akan memiliki kekurangan. Itu pasti. Nggak mungkin kita akan bermain 100% sempurna, tapi sebisa mungkin kekurangan-kekurangan ini diminimalisir. Bukan cuma untuk lawan Panama doang, tapi lawan Maroko, dan syukur-syukur kalau kita, insya Allah kalau kita lolos ke fase gugur, ke 16 besar, siapapun lawannya, kita harus meminimalisir kesalahan ini. Lini belakang, jangan terlalu kropos, jangan gampang ketarik sama bola. Waspadai pergerakan lawan yang berlari tanpa bola. Waspadai pemain yang coming from behind. Lini tengah itu jangan terlalu jauh dari lini belakang. Sisakan 2-3 orang kalau bisa yang yang akan membantu para back dan atau para pemain belakang kalau seandainya kita lagi diserang. Untuk lini depan itu usahain jangan terlalu malas, lu jemput bola ke belakang, bantu para gelandang gitu loh. Jadi kalau lawan Panama ini kita bisa mengevaluasi segala kelemahan yang kita miliki, atau minimal kita menanggulangi atau meminimalisir, gue yakin harusnya nih ya di atas kertas kita bisa menang lawan Panama ini. Kalau kita anggaplah ini ya, asumsikan kita menang lawan Panama, lawan Maroko seri ini, berarti kan kita punya total 5 poin. 5 poin, anggap Maroko lawan Ekuador misalkan menang lagi. Seenggaknya kita bisa jadi runner up. Walaupun mungkin kita nggak jadi juara grup, tapi kita bisa jadi runner up, dan kita dengan menjadi runner up, kita udah pasti akan lolos secara otomatis tanpa harus menunggu perebutan juara 3 4 peringkat 3 terbaik dari setiap grup. Kan peringkat 3 kan dari 6 tim ini kan hanya 4 yang lolos, yang 2 udah pasti juga ikut tersingkir. Sedangkan juara grup dan runner up kan sudah pasti otomatis lolos ke fase gugur, fase 16 besar. Gitu. Oh ya, satu lagi. Di match ini selain taktikal yang menurut gua masih empot-empotan mainnya, stamina pun jadi harus jadi bahan evaluasi. Tadi gue lihat menit 65 udah pada jatuh. Menit 65 tuh udah pada tepar semua gitu. Hampir semuanya tepar. Jadi gue ngeliat kok beda banget dengan
timnas yang U20 yang terutama yang senior yang kuat bermain sampai menit 80 sampai 90 masih kuat. Gue berharap masalah stamina yang di menit 60-an udah kendor ini itu juga jadi fokusnya coach Bima Sakti. Tolong dibenahi lagi karena namanya kita berada di level dunia sepak bola itu 90 menit. Kita nggak bisa kalau main cuma kuat 60 menit. Sisa 30 menit itu kita akan habis. Tadi tuh masih mending lawannya Ekuador. Kalau lawannya tim-tim kuat kayak Brazil, Inggris, Jerman, atau Prancis gitu loh. Pasti kita udah bener-bener habis, beneran drill habis itu. Makanya stamina ini juga harus jadi fokus utama, salah satu fokus utama dan bahan evaluasi. Gimana caranya biar stamina itu meningkat. Kalau memang seandainya nih, ini gue bawa Sintayong nih, kalau seandainya perlu apa ya bilangnya, wejangan atau bimbingan dari coach Sintayong, jangan malu-malu, minta aja. Kan demi kebaikan timnas juga kan, gitu loh. Ngapain kalau memang harus butuh ya minta aja saran sama coach Sintayong. Memang kan fakta, semenjak dipegang coach Sintayong, timnas U20, U23, terutama U20 dan senior ya, itu kan staminanya jauh lebih kuat, lebih berkembang. Kalau yang dulunya tuh sama kayak sekarang yang U17 menit 60-an tuh udah loyo, udah capek, udah udah bapuk lah istilahnya secara fisik. Tapi sekarang sampai menit 90 mereka masih fight. Nggak ada tuh kalimat-kalimat udah tepar capek. Tapi kan tadi faktanya banyak banget para pemain kita yang udah tepar duluan gitu di menit ke 65 ke atas. Udah pada capek, makanya stamina ini benar-benar harus jadi faktor utama juga sih. Karena biar kata lu punya skill, lu punya tactical yang bagus, lu punya teamwork yang bagus, tapi kalau stamina lu loyo ya, ya sama aja bohong. Pasti kan mainnya bakalan jelek juga ujung-ujungnya gitu loh. Oke, gua rasa cukup sampai sini aja. Analisa sotoy gue untuk yang match pertama ini. Kita tunggu nanti di match kedua lawan Panama. Gue juga mau lihat apakah ada kemajuan daripada yang match pertama ini, baik dari segi serang, lini tengah, terutama lini pertahanan ya, yang udah kopong banget itu, dan terutama yang satu lagi yang gak kalah penting adalah stamina. Gimana lu bisa survive selama 90 menit tanpa kecapean yang berlebihan gitu loh. Kalau taktik itu, kalau gue bilang hanya taktikal itu hanya bagian dari permainan, tapi bukan yang faktor utama menurut gue. Taktikal itu paling cuman 30-40%, tapi selebihnya itu ya mentalitas lu, attitude lu, stamina lu, teamworking lu, komunikasinya itu juga perbaikin, terutama kiper dan back ya. Itu jangan sering-sering miskom, kan itu bakal bahaya banget. Oke, gue rasa segitu dulu aja. Gue akan kembali lagi nanti di match kedua lawan Panama. Semoga kita bisa menang, meraih 3 poin, dan tentunya ada kemajuan dari timnas kita, terutama dari segi komunikasi dan juga stamina ya. Bye, ciao.